Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Ferry Buhari. Dan baik, silakan Pak Ferry. Tadi bahwa PT Pesona kan di Baturan. Boleh dekat nggak Pak? Lebih dekat Pak. Suaranya kecil Ini sekali. juga efek udah semakin siang, mungkin kami di depan juga pendengaran kurang karena perut udah mulai keroncong. Bercanda, biar pada melek. Silakan. Ya. Tadi mengenai PT Pesona, bahwa itu tidak sesuai dengan sampah atau Tidak sesuai dengan filosofi dan secara dasar umumnya. disampaikan oleh Juli bahwa itu apa tidak sesuai dengan teori maupun apa. Apakah dari organisasi ada diusahakan untuk kembali atau penggugat kepada MK atau agar apa? Ditinjau kembali gitu intinya ya Pak ya. Paham Pak, sudah Pak. Ya. Dan notaris gitu ya langsung. Iya. Nah, lalu yang kedua untuk apa beres. PT ini ya, beres. mengenai OSS itu ada perubahan PT, tapi tidak langsung diurus di OSS-nya dan klien melakukan untuk bisa direkam oleh di OSS, tetapi KTP-nya itu sudah berubah nicknya berubah dan tidak bisa dilakukan pendaftaran ke OSS. Apa yang harus dilakukan? Apakah kurang terbatas atau bagaimana? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Selamat siang Bapak Jody dan Ibu Juli. Perkenalkan nama saya Cindy Clarissa dari Bandung. Saya mau bertanya kepada Pak Jody mengenai OSS. Jadi yang tadi Pak Jody jelaskan juga bahwa di OSS kan kalau PT perorangan itu biasa bermasalah di NIB-nya ya Pak ya. Nah di NIB itu sebenarnya ada masalah, jadi NIB-nya tergolongnya tuh kelas resikonya tuh di menengah dan rendah. Dimana jadi NIB-nya tuh belum terverifikasi. Nah kalau saran dari Pak Jody sendiri nih, kan PT perorangannya memang baru terbentuk Pak, memang belum ada usaha gitu, belum ada dipakai untuk usaha. Jadi NIB ini belum terverifikasi, apakah memang harus dilanjutkan menjadi PT biasa atau lebih baik diurus NIB-nya saja kepada kementerian di daerah, kan ditujukannya kepada PUPR di seluruh institusi Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih Ibu Dana. Baik, terima kasih. Baik, Ibu Dana, tadi kalau 1 tahun itu kan memang ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Maksudnya apa sih? Sebenarnya kita masih mau tahu apakah dia masih menjalankan usaha atau tidak. Jadi pemerintah tuh, karena kan misalnya usahanya laundry gitu ya, laundry, tiba-tiba nanti berubah jadi jual pecel ayam kan. Nah ini kan sudah maksud dan tujuannya sudah berbeda gitu. Jadi apakah dia masih menjalankan usaha yang sama, sehingga perlu diregistrasi. Registrasi ini adalah fungsinya adalah melihat maksud dan tujuannya masih digunakan atau tidak. Karena kalau tidak digunakan lagi, itu banyak sekali. Dulu sebelum ketentuan PTP ini keluar, sebenarnya Kementerian Ekonomi Kreatif waktu itu sempat bekerja sama dengan INI untuk membuat pendirian PT UMKM. Nah itu seluruh Indonesia itu tersebar, bahkan ada ribuan, sekitar 4.400 itu seluruh Indonesia. Namun ketika kontak personnya dihubungi kembali, karena kan waktu itu PPINI mendapatkan hanya nomor kontaknya saja. Ketika dikontak, oh saya udah nggak jualan itu lagi, gitu. Jadi karena mungkin kan ekonomi kreatif ya, namanya anak-anak generasi milenial, Gen X, Gen Z ini kan, yang tadinya misalnya dia punya counter untuk cuci sepatu gitu, terus tiba-tiba oh sekarang udah nggak main itu lagi, sekarang saya bikin kopi. Nah misal seperti itu. Jadi kan maksud dan tujuan itu harus bisa dilihat, karena itu berkaitan dengan perizinan lainnya. Itu mengapa 1 tahun. Apakah langsung di-freeze? Enggak sebenarnya, diberikan kesempatan.
Kalau dia masih mau re-registrasi itu akan hidup kembali. Tapi kalau dia tidak, akhirnya nanti akan ditutup. Gitu, Mbak. Ya, semoga membantu. Terus tadi langsung saya jawab Langsung saja ke Pak Ferry. Pak Ferry, sebenarnya pada sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu diundangkan, yang tebalnya waktu itu sampai 1000 halaman, itu kita menerima kan beberapa versi. Waktu itu organisasi apa sudah ada gerakan Pak? Sudah Pak, kami sudah audiensi. Bahkan itu sudah memberikan masukan juga, memberikan kajian juga bahwa ini tidak dapat diimplementasi, sudah dilakukan. Namun keinginan, kehendak dari pemerintah untuk ease of doing business, kemudahan berusaha di Indonesia agar semua gerakan roda perekonomian itu jalan, jadi tidak hanya investor asing tapi dalam negeri itu juga berjalan, akhirnya itu disahkan. Walaupun kalau misalnya mau menggugat undang-undang ini Pak, nggak bisa hanya untuk satu pasal, tetapi karena memang gugatan terhadap undang-undang Cipta Kerja itu sudah banyak dilakukan karena tidak sesuai proses pembentukannya. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi, Bapak udah baca belum putusan Mahkamah Konstitusinya? Dia baru berlaku 2 tahun setelah diundangkan, yaitu baru tahun 2023 itu, sejak dari 2021. Jadi ini sudah melalui mekanisme yang panjang. Nah, kita lihatlah nanti bagaimana politik hukum di Indonesia. Apakah ini akan tetap dipertahankan atau kita akan merevisi undang-undang? Pilihannya hanya 2, undang-undang PT-nya yang direvisi dan memasukkan ketentuan PTP ke dalam undang-undang PT, atau undang-undang Cipta Kerjanya yang dibatalkan. Hanya itu saja sih pilihan. Makanya kita lihat nanti politik hukum di Indonesia seperti apa. Tapi kalau Bapak bertanya apakah organisasi, terutama Ikatan Notaris Indonesia, sudah melakukan sesuatu, sudah, kami sudah bergerak.